Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kurniawan Ramadan dengan NIM 20104112330 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Idris Mahmudi dengan judul Perjalanan Manusia. Perjalanan manusia. Ada 4 perjalanan manusia. Yang pertama adalah alam roh. Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, alam barzah. Dan yang keempat, alam akhirat. Definisi yang pertama adalah alam roh. Nah, manusia pertama ada di alam roh. Bisa disebut begitu karena roh sebenarnya sudah ada. Jadi semua roh itu sudah dikumpulkan di satu tempat yang dinamai dengan alam arwah. Sebelum manusia ada rohnya, itu sudah ada guru yang menjelaskan atau menyebutkannya bahwa alam roh itu adalah alam rahim, tapi itu beda alam. Rahim itu pertemuan ruh dengan jasad. Alam arwah itu sejak kapan adanya? Wallahu alam. Alam arwah adalah alam keimanan. Yang kedua adalah alam dunia. Alam dunia merupakan alam yang serba fana. Apa itu fana? Fana itu rusak sesaat. Sampai berapa lamakah? Yaitu mulai manusia lahir sampai manusia dicabut kembali. Di alam dunia inilah yang penting. Begitu lahir bayi fitrah, kefitraannya itu akan dilanjutkan tergantung dari bayi lahir. Apakah tetap dalam koridor keimanan atau tergantung dari bapaknya, apakah dia akan masuk Islam atau lainnya. Menurut ahli John Locke, manusia itu terlahir seperti kertas putih yang kosong. Ya, karena kosong ini disebut masih suci. Fitrahnya membawa keimanan dalam Islam. Jadi tergantung siapa yang akan memberikan tulisan dan pewarnanya. Yang ketiga ada alam barzah. Alam barzah bukan alam kubur. Banyak yang salah menafsirkan bahwa alam barzah itu artinya alam kubur. Larinya malah ke alam kuburan. Barzah itu artinya dinding. Ada alam lain yang bersandingan dengan alam kita, atau alam lain bisa melihat alam kita tapi tidak bisa melihat alam lain. Itu adalah alam barzah, merupakan alam penantian sampai trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan. Manusia dibangkitkan untuk menuju ke padang mahsyar. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Alam ini merupakan alam akhir dari semua perjalanan yang menjadi alam keabadian, dan artinya nanti akan terpecah menjadi 2, yaitu bisa disebut dengan surga atau neraka. Orang yang menempati surga adalah orang-orang yang beriman atau mentaati perintah Allah, dan sebaliknya yang tidak mentaati perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun tujuan dan fungsi penciptaan manusia, di antara sekian fungsi manusia di dalam hidup. Yang pertama, manusia diciptakan untuk
atau sebagai Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Dan yang kedua khalifah atau pemimpin atau pengganti Allah. Dua hal inilah yang melekat pada diri manusia, karena sebagai Abdullah kita teringat dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kewajibannya ya kita wajib beribadah baik yang tidak berhenti. Nah, contohnya ada sampah kita ambil lalu kita buang ke tempatnya. Dan juga ada contohnya lagi, ada rumput dicabut, itu juga termasuk ibadah. Sedangkan khalifah yaitu sebagai pemakmur bumi atau pengganti Allah. Nah, tips hidup sukses berdasarkan Al-Quran yaitu ikutilah Al-Quran, beramallah. Selain itu bacalah Al-Quran dan selalu berkata jujur, baik perbuatan maupun perkataan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.